Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Julia Belinato Au dengan NIM PO 7142032111051, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Tetapi sebelum saya membahas lebih jauh mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia, sebelum itu saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu bahasa. Nah, yang pertama ada pengertian bahasa menurut KBBI. Yaitu menurut KBBI mendefinisikan arti bahasa secara linguistik sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Nah, adapun pengertian bahasa menurut Wikipedia, yaitu bahasa berasal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kajian ilmiah bahasa disebut ilmu linguistik. Perkiraan jumlah bahasa di dunia itu beragam antara 6.000 hingga 7.000 bahasa. Nah, secara umum, adapun pengertian bahasa, yaitu suatu alat komunikasi yang dimiliki manusia, yaitu berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang lain agar bisa mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Pentingnya bahasa sebagai identitas manusia tidak bisa dilepaskan dari adanya pengakuan manusia terhadap pemakaian bahasa dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Untuk menjalankan tugas kemanusiaan, manusia hanya punya satu alat, yakni bahasa. Nah, dengan bahasa, manusia dapat mengungkapkan apa yang ada di benak mereka, sesuatu yang sudah dirasakan sama dan serupa dengannya. Belum tentu terasa serupa karena belum terungkap dan diungkapkan. Hanya dengan bahasa, manusia dapat membuat sesuatu terasa nyata dan terungkap. Nah, di era globalisasi dewasa ini mendorong perkembangan bahasa secara pesat, terutama bahasa yang datang dari luar atau yang disebut dengan bahasa Inggris. Nah, di sini bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan sebagai pengantar dalam berkomunikasi antar bangsa. Dengan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional atau lingua franca, maka orang akan cenderung memilih untuk menguasai bahasa Inggris agar mereka tidak kalah dalam persaingan di kancah internasional sehingga tidak buta akan informasi dunia. Tak dipungkiri, memang pentingnya mempelajari bahasa asing, tapi alangkah jauh lebih baik bila kita tetap menjaga, melestarikan, dan membudayakan bahasa Indonesia. Nah, di sini setelah saya membahas mengenai apa itu bahasa, di sini saya juga akan membahas sedikit mengenai apa itu Indonesia. Nah, Indonesia berasal dari dua penggalan kata, yakni Indo dan Nesia. Terdiri dari dua gabungan kata yang kemudian dikolaborasikan menjadi satu nama negara, yaitu Indonesia. Penamaan Indonesia diberikan oleh orang luar dari Nusantara. Arti kata Indo menandakan bahwa negara kita berada di Samudra Hindia, sedangkan arti kata Nesia berupa kepulauan. Jadi, arti kata Indonesia merupakan negara yang berada di sekitar Samudra Hindia dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebelum ada kata Indonesia, orang dari luar memberikan penamaan kepulauan Nusantara itu diistilahkan dengan Melayu Nesia. Mengapa demikian? Karena berdasarkan secara geografis, kita bergabung dengan negara Brunei, Malaysia, Filipina. Hanya saja terjadi pergeseran lempeng sehingga terpisah dengan negara-negara tersebut. Dulu, di awal mulanya untuk lingkup bahasa Melayu, berdasarkan sejarah penelitian, jumlah kosakatanya hanya sekitar 9.000 kata.
dan sekarang sudah masuk edisi kamus kelima yang dikenal dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, terdiri dari ratusan juta kosakata. Nah, di sini kapan lahirnya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia yang telah diakui sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Pada peristiwa tersebut, isi Sumpah Pemudanya berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Oleh karena itu, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di pasal 36 menyebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas lagi mengenai sejarah bahasa Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Dan pada saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai yang pertama, bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Dan yang kedua, bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. Dan yang ketiga, bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Dan yang keempat, bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Nah, perkembangan bahasa Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pra-kemerdekaan ini lebih jelasnya kita bisa lihat dari berbagai peninggalan-peninggalan. Misalnya yang pertama itu tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh pada tahun 1380 Masehi. Yang kedua yaitu peninggalan prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Dan yang ketiga yaitu peninggalan prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684 Masehi. Dan yang keempat, peninggalan prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Dan yang kelima, yaitu peninggalan prasasti Karangbrahi Bangko Merangi di Jambi pada tahun 688 Masehi. Di sini ada pun 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Dan yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu,
karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi. Pada periode ini, mulai terbentuklah bahasa Indonesia yang secara perlahan terpisah dari bentuk semula, yaitu bahasa Melayu Riau Johor. Bahasa Melayu di Indonesia kemudian digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan. Namun, pada waktu itu, belum banyak yang menggunakannya sebagai bahasa ibu. Bahasa ibu masih menggunakan bahasa daerah yang jumlahnya mencapai 360 bahasa. Pada pertengahan 1800-an, Alfred Russel Wallace menuliskan di bukunya Malay Archipelago bahwa penghuni Malaka telah memiliki suatu bahasa tersendiri yang bersumber dari cara berbicara yang paling elegan dari negara-negara lain, sehingga bahasa orang Melayu adalah yang paling indah, tepat, dan dipuji di seluruh dunia timur. Bahasa mereka adalah bahasa yang digunakan di seluruh Hindia Belanda. Pada awal abad ke-20, bahasa Melayu pecah menjadi dua. Di tahun 1901, Indonesia di bawah Belanda mengadopsi ejaan Van Ophusen, sedangkan pada tahun 1904, Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Kita lanjut di slide berikutnya, yaitu mengenai sejarah bahasa Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Berhubung dengan menyebar bahasa Melayu ke pelosok Nusantara, bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya, karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, yaitu di pasal 36. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Nah, adapun peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Itu yang pertama, ada peristiwa Budi Utomo pada tahun 1908. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang merupakan organisasi yang bersifat kenasionalan yang pertama berdiri dan tempat terhidupnya kaum terpelajar bangsa Indonesia, dengan sadar menuntut agar syarat-syarat untuk masuk ke sekolah Belanda diperingan.
pada kesempatan permulaan abad ke-20, bangsa Indonesia asik dimabuk tuntutan dan keinginan akan penguasaan bahasa Belanda, sebab bahasa Belanda merupakan syarat utama untuk melanjutkan pelajaran mempelajari ilmu pengetahuan barat. Dan yang kedua, ada peristiwa Serikat Islam pada tahun 1912. Serikat Islam berdiri pada tahun 1912. Awalnya partai ini hanya bergerak di bidang perdagangan, namun bergerak di bidang sosial dan politik juga. Sejak berdirinya, Serikat Islam yang bersifat non-kooperatif dengan pemerintah Belanda di bidang politik tidak pernah mempergunakan bahasa Belanda. Bahasa yang mereka pergunakan ialah bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, ada peristiwa Balai Pustaka, yaitu di tahun 1917. Balai Pustaka dipimpin oleh Dr. G.A.J. Hazue. Balai Pustaka ini didirikan pada tahun 1908. Mulanya badan ini bernama Komisi for the Volkslektur. Namun pada tahun 1917 namanya berubah menjadi Balai Pustaka, selain menerbitkan buku-buku dan juga menerbitkan majalah. Yang keempat itu ada peristiwa Sumpah Pemuda, itu di tahun 1928. Kongres Pemuda yang paling dikenal ialah Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tahun 1928 di Jakarta, namun sebelumnya juga telah diselenggarakan Kongres Pemuda pada tahun 1926 yang penyelenggaraannya juga di Jakarta. Berlangsung kongres ini tidak semata-mata bermakna bagi perkembangan politik, melainkan juga bagi perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Dari segi politik, Kongres Pemuda yang pertama, itu di tahun 1926, tidak akan bisa dipisahkan dari perkembangan cita-cita atau benih-benih kebangkitan nasional yang dimulai oleh berdirinya Budi Utomo, Serikat Islam, dan John Somatrenan Bon. Tujuan utama diselenggarakannya kongres itu adalah untuk mempersatukan berbagai organisasi kepemudaan pada waktu itu. Pada tahun itu, organisasi-organisasi pemuda memutuskan bergabung dalam wadah yang lebih besar, Indonesia Muda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, organisasi pemuda itu mengadakan Kongres Pemuda di Jakarta yang menghasilkan sebuah pernyataan bersejarah yang kemudian lebih dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Pertanyaan bersatu itu dituangkan berupa ikrar atas 3 hal: negara, bangsa, dan bahasa. Yang satu dalam ikrar Sumpah Pemuda. Peristiwa ini dianggap sebagai awal permulaan bahasa Indonesia, yang sebenarnya bahasa Indonesia sebagai media dan sebagai simbol kemerdekaan bangsa. Pada waktu itu memang terdapat beberapa pihak yang peradaban modern, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa cita-cita itu sudah menjadi kenyataan. Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi media kesatuan dan politik, melainkan juga menjadi bahasa sastra Indonesia baru. Baik, lanjut di slide berikutnya. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada ejaan Van Ophuizen, yang kedua ada ejaan Soewandi atau ejaan Republik, yang ketiga ada ejaan yang disempurnakan atau EYD, dan yang keempat ada ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Tetapi sebelum saya membahas mengenai sejarah ejaan Bahasa Indonesia, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu ejaan. Ejaan merupakan cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut disiplin ilmu bahasa. Dengan adanya ejaan, diharapkan para pemakai menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai aturan-aturan yang ada, sehingga terbentuklah kata dan kalimat yang mudah dan enak didengar dan dipergunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia. Yaitu yang pertama, ada ejaan Van Ophuizen pada tahun 1901 sampai 1947. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuizen secara tertulis pada tahun 1901. Dan ejaan Van Ophuizen
secara resmi diberlakukan pada tahun 1928. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu lama sekitar 1920-an menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu dengan menggunakan huruf Latin atau aksara Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Ejaan ini diciptakan oleh Charles van Ophuijsen. Ejaan van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. Terus yang kedua, ada ejaan Soewandi atau ejaan Republik. Itu di tahun 1947 hingga 1956. Nah, ejaan Republik berlaku sejak tahun 1947. Ejaan ini biasa dikenal sebagai ejaan Soewandi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini muncul karena dilatar belakangi adanya keinginan para cendekiawan dan budayawan Indonesia yang hadir dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama untuk melepaskan pengaruh kolonial Belanda terhadap bahasa Indonesia. Disebut ejaan Republik karena ejaan tersebut lahir setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Ejaan ini berlaku sampai dengan tahun 1972. Yaitu yang ketiga, yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD di tahun 1972 hingga tahun 2015. Ejaan yang disempurnakan atau EYD diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972. Munculnya ejaan ini karena pada sekitar tahun 1972-an merupakan masa pembangunan. Kemudian pada saat masa pembangunan tersebut, banyak produk dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia, sehingga ada beberapa penamaannya yang tidak ada hurufnya di abjad aksara Latin. Maka dari itu disempurnakan aksara Latin dengan munculnya huruf Z. Yang keempat, ada ejaan bahasa Indonesia atau EBI, yaitu di tahun 2015 sampai sekarang ini digunakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI diresmikan oleh Anies Baswedan yang merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, ejaan yang disempurnakan, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Nah, di sini saya akan memperlihatkan contoh pemakaian huruf ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Di slide tertera untuk ejaan Van Ophuijsen itu berubah nanti menjadi ejaan Republik atau ejaan Soewandi. Terus berubah lagi yaitu menjadi ejaan yang disempurnakan. Nah, di ejaan bahasa Indonesia itu ada beberapa perubahan seperti huruf diftong yang berlaku antara lain AI, AU, EI, OI. Lafal huruf E menjadi 3 jenis, contohnya seperti pada lafal petak, kena, militer. Terus, penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Terus, ada huruf kapital pada nama julukan seseorang, contohnya Pak Haji Bahrudin. Nah, yang terakhir itu ada tanda elipsis. Seperti slide ditampilkan, digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Jadi kalau kalian melihat sebuah dialog dan ada kata seperti atau tanda seperti ini, itu merupakan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit adapun sistem ejaan yang belum atau tidak sempat diresmikan oleh pemerintah pada saat itu, yaitu yang pertama ada ejaan pembaharuan di tahun 1957. Nah, di sini ejaan pembaharuan
merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Penyusunan itu dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Konsep ejaan pembaharuan yang telah berhasil disusun itu dikenal sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu, yaitu Profesor Prijono dan E. Katopo. Pada tahun 1957, panitia dilanjutkan itu berhasil merumuskan patokan-patokan ejaan baru. Akan tetapi, hasil kerja panitia itu tidak pernah diumumkan secara resmi, sehingga ejaan itu pun belum pernah diberlakukan. Salah satu hal yang menarik dalam konsep ejaan pembaharuan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Terus, yang kedua itu ada ejaan Melindo, itu di tahun 1959. Ejaan ini didasarkan pada keinginan untuk menyatukan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara yang menggunakan bahasa Melayu pun bersama-sama ingin menyeragamkan ejaan dalam penggunaan bahasa dua negara ini. Sebagian besar perubahan pada ejaan ini sama dengan apa yang ada pada ejaan pembaharuan. Hanya saja pada fonem E, pepet dalam sebuah kata harus diberikan garis di atasnya. Sayangnya, ejaan ini gagal menjadi kenyataan karena konfrontasi politik antar kedua negara tersebut. Dan yang terakhir ada yang ketiga itu ejaan Lembaga Bahasa Kesusastraan, yaitu atau LBK di tahun 1967. Ejaan LBK atau Lembaga Bahasa Kesusastraan pendahulu Pusat Bahasa adalah ejaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1967. Ejaan ini adalah kelanjutan dari ejaan Melindo. Anggota pelaksananya pun selain dari panitia LBK juga beranggotakan panitia dari Malaysia. Ejaan ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, kecuali pada perincian-perincian kaidah saja. Gabungan panitia yang diketuai oleh Anton M. Moeliono, ejaan ini juga tidak sempat diresmikan karena menimbulkan reaksi dari publik karena dianggap meniru ejaan Malaysia, serta keperluan untuk mengganti ejaan belum benar-benar mendesak. Nah, di sini saya juga menampilkan contoh pemakaian huruf ejaan yang belum sempat diresmikan. Nah, di sini kita bisa lihat contoh-contoh ejaan pembaharuan di tahun 1957. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS, gabungan konsonan NG diubah menjadi N, gabungan konsonan NJ diubah menjadi N, dan seterusnya. Dan ada pun juga contoh pemakaian huruf ejaan Melindo pada tahun 1959. Kita bisa lihat, yaitu yang pertama, muncul huruf baru yakni C menggantikan TJ dan NC menggantikan NJ. Contoh, cinta menjadi cinta. Dan kedua, muncul fonem F, Z, contoh pikiran, sair, zakat. Nah, yang ketiga itu ada ejaan kata yang menggunakan tanda fonem lain dari yang sudah ditetapkan sebagai fonem Melindo dianggap kata asing, contohnya itu varia, universitas. Dan ada pun contoh pemakaian huruf ejaan Lembaga Bahasa Kesusastraan atau yang disingkat dengan LBK di tahun 1967. Nah, contoh-contohnya itu ada di layar ya, kayak seperti huruf TJ diganti C, J diganti Y, NJ diganti NY, dan seterusnya. Begitu pula dengan huruf asing, yaitu munculnya Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Dan ada juga huruf E tidak dibedakan pepet atau bukan, alasannya tidak banyak kata yang berpasangan dengan variasi huruf E yang menimbulkan salah pengertian. Jadi itu merupakan contoh pemakaian huruf ejaan yang belum sempat diresmikan oleh pemerintah. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai perkembangan bahasa Indonesia pada masa reformasi. Perkembangan bahasa Indonesia masa reformasi diawali dengan Kongres Bahasa Indonesia ke-7 yang diselenggarakan di Hotel Indonesia, Jakarta pada tanggal 26 hingga 30 Oktober 1998.
Ada dua kecenderungan dalam saat ini yang dapat menimbulkan kekhawatiran akan perkembangan bahasa Indonesia. Itu yang pertama, bertambahnya jumlah kata-kata singkatan atau akronim. Yang kedua, banyak penggunaan istilah-istilah asing atau bahasa asing dalam surat kabar. Nah, namun pers juga telah berjasa dalam memperkenalkan istilah baru, kata-kata dan ungkapan baru seperti KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, kroni, konspirasi, proaktif, rekonsiliasi, provokator, arogan, hujat, makar, dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut memang terdapat di kamus tetapi tidak digunakan secara umum atau hanya terbatas di kalangan tertentu saja. Nah, terus selain itu, saat ini bahasa Indonesia sudah mulai bergeser menjadi bahasa kedua setelah bahasa Inggris, ataupun yang disebut dengan bahasa gaul. Di kalangan pelajar dan remaja sendiri, lahir sebuah bahasa baru yang merupakan pencampuran antara bahasa asing, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Bahasa tersebut biasa disebut dengan bahasa gaul. Keterpurukan bahasa Indonesia tersebut umumnya terjadi pada generasi muda. Bahkan sudah ada beberapa kalangan yang beranggapan dan meyakini bahwasannya kaum intelek adalah mereka-mereka yang menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik yang total memakai bahasa asing ataupun mencampur adukan bahasa asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Baik, di sini di slide selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, di slide selanjutnya saya akan menampilkan yaitu dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu memiliki fungsi, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, bahasa persatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda, dan yang terakhir bahasa perhubungan antara berbagai wilayah di Nusantara. Nah, untuk bahasa negaranya, yaitu dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi, yaitu sebagai bahasa resmi negara, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan, sebagai bahasa perhubungan dalam hal mewujudkan kepentingan nasional, dan sebagai bahasa pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Ya baik, mungkin kita berada di slide yang terakhir, yaitu mungkin sekian dari saya. Mungkin ini saja materi yang saya sampaikan, yang saya presentasikan pada hari ini. Semoga materi yang saya bawakan dapat kita pahami bersama dan kita mengetahui mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menutur kata, saya mohon maaf. Baik, terima kasih dan selamat pagi.